Dari sekian jebakan yang kita alami, ada satu jebakan terbesar yang kita tidak pernah sadari, yaitu jebakan. Hai sahabat Rudi Cahyo TV, ketemu lagi di Jalan Penuh Makna, selalu dengan saya Rudi Cahyo, dan pastinya di New Rudi Cahyo TV. Hari ini kita akan membahas tentang jebakan, ya, karena saya juga merasakan itu. Justru saya berpikir untuk membuat konten ini karena berawal dari pengalaman saya itu. Dari beberapa waktu ini, beberapa bulan pasca orang tua saya datang, saya kan tinggal tidak bersama dengan orang tua, dan kemudian orang tua datang ke, maksudnya tinggal jauh ya, dan kemudian mereka berkunjung ke sini. Dan ketika kami mau bepergian, di rumah itu ada 4 anggota keluarga, ada istri saya dan 2 anak saya. Dan kemudian 2 orang tua saya ini datang, ketika mau keluar itu selalu ada saja yang tidak bisa ikut. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena mobilnya kecil, sehingga selalu ada yang mengalah untuk tidak ikut. Dan ini kemudian jadi pemikiran saya, dan saya ingin untuk berganti kendaraan atau berganti mobil. Dan tentunya untuk orang seperti saya harus benar-benar mencari info yang bisa mengakomodir pendapatan, sisa uang dalam sebulan dan seterusnya. Dari berhitung-hitung, awalnya diputuskanlah untuk membeli mobil bekas, artinya bertukar dengan mobil bekas yang ini, dan kemudian ditambah mungkin kalau ada kurangnya, karena kan pastinya bertukar dengan yang lebih besar pasti ada kurangnya. Dan kemudian setelah menghitungkan resiko, pemahaman saya tentang mobil dan seterusnya, sampailah ada saran dari teman itu, kenapa tidak beli yang baru saja, ini dijadikan uang muka dan seterusnya. Sempat terpikir seperti itu, saya obrolkan dengan istri saya, dan kemudian ingat bahwa di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, saya harus memikirkan untuk melanjutkan studi dan seterusnya. Mungkin saya bisa berusaha untuk mencari beasiswa, tapi ketika saya melakukan studi, berbagai tunjangan pasti akan dihentikan. Dan itu kalau sekarang saja berkenaan dengan pengeluaran tiap bulan rutin ya, baik itu listrik, itu air, asuransi dan lain-lainnya, itu sudah cukup maksudnya ngepas gitu loh. Tapi setelah itu kita harus nambah lagi nanti kalau misalnya harus mencicil mobil. Dan itu untuk orang-orang seperti saya itu luar biasa banget untuk mengupayakan itu, sampai suatu ketika mentok udah, dan kita terpikir untuk baiklah kita tetap pakai mobil ini, dan kita mengakali bagaimana caranya kita bisa, ya seperti biasanya kita kalau mau bepergian ya kayak begitu, harus ada yang mengikhlaskan dirinya untuk tidak ikut. Dan ini kemudian mengingatkan saya pada tren yang sedang diobrolkan sekarang, yaitu middle income trap. Dan ngomongkan soal jebakan ini, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya dijebak oleh income ya, kita juga dijebak oleh rutinitas, kita dijebak oleh sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, pekerjaan yang bukan pilihan kita. Banyak sekali jebakan-jebakan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita tidak bisa meloloskan diri darinya, tidak bisa lepas darinya, dan dalam tanda kutip terpaksa harus menjalaninya hari ke hari, selalu seperti itu. Dari sekian jebakan yang kita rasakan, kita miliki, kita alami, ada satu jebakan terbesar yang kita tidak pernah sadari. Ya, jadi ada dalam kehidupan sehari-hari ada jebakan income atau pendapatan, ada jebakan rutinitas, ada jebakan pekerjaan, ada jebakan ketidaksukaan, ada jebakan harus tinggal dengan orang tertentu dan seterusnya. Tetapi ada jebakan yang terbesar dari semua jebakan-jebakan itu, yaitu jebakan rasa tidak bersyukur. Setiap hari kita kan selalu kurang, selalu ada yang kurang, selalu ada yang
ingin kita peroleh. Kita punya rumah segini, selalu ada keluhan dari rumah ukuran sekian, dan kemudian ingin yang lebih besar. Begitu juga seperti saya, selalu ada aja problem yang berkenaan dengan kendaraan, dan kemudian ingin kendaraan yang baru. Begitu juga dengan pendapatan, mungkin punya penghasilan sekian, bisa menabung 100.000, 200.000, kemudian mendengarkan radio, orang yang membahas tentang investasi, yang akan menginvestasikan atau menjadikan sebagian kecil dari uangnya, yaitu sejumlah 1 M untuk anaknya yang masih belum berusia 17 tahun, dan kemudian mau diatasnamakan anaknya. Dan itu kemudian jadi gangguan buat kita yang hanya bisa menabung 100.000 dalam sebulan, pingin 500.000, pingin 100.000, pingin 500.000, pingin 1 juta, pingin 100 juta, pingin 1 miliar, dan seterusnya. Selalu seperti itu. Dan itu semua sebenarnya dari kejebakan-jebakan seperti ini. Itu jebakan yang terbesarnya adalah jebakan rasa tidak bersyukur. Nah, itu yang selalu sulit kita hindari, yang selalu kita tidak sadari, yang selalu kita tidak sadari. Setiap hari kita selalu seperti itu. Dan lama-kelamaan ini jadi encode atau kita tandai di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Ini hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak enak, hidup kita menderita. Semua info-info, data-data itu kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga semakin jauhlah kita dari sifat bersyukur. Dan itu yang tidak kita sadari. Jadi di antara semua jebakan ini ada satu jebakan terbesar, yaitu kita terjebak dalam rasa tidak bersyukur. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Masih selalu pantau, masih selalu tonton Jalan Penuh Makna, selalu bersama saya Rudi Cahyo di New Rudi Cahyo TV. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang.